Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan lapor COVID, terima kasih kepada kawan-kawan ICW, terima kasih kepada kawan-kawan LB Jakarta, dan kawan-kawan jurnalis yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Nah, kami dari Koalisi untuk Masyarakat terkait dengan kesehatan, pada siang hari ini akan mengadakan konferensi pers terkait dengan pemenuhan hak insentif dan perlindungan tenaga kesehatan yang saat ini sedang terjadi. Jadi pada minggu ini, lebih dari setahun pandemi sudah berjalan, namun ada permasalahan yang muncul di tengah-tengah kita terkait dengan dana insentif yang masih belum diberikan kepada tenaga kesehatan. Nah, kami konferensi pers ini juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu disangkal dan diluruskan dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pemerintah, baik secara resmi maupun melalui media-media massa ataupun media sosial. Karena pada dasarnya jaringan YLBHI, jaringan lapor COVID, Lokataru, ICW, dan jaringan masyarakat sipil lainnya itu telah melakukan penghimpunan dan pertemuan dengan tenaga kesehatan di beberapa lokasi yang mengeluhkan hal-hal yang sama seperti ini. Jadi kalau misalkan ada pernyataan dari pemerintah maupun yang mewakili mereka menyatakan bahwa insentif telah diberikan, tenaga kesehatan sudah diberikan hak-haknya, itu sebenarnya hal yang sudah terjadi cukup lama yang sampai saat ini masih bermasalah. Jadi pertemuan dengan jaringan nakes itu berusaha untuk menggali data, berusaha untuk bertemu, berdiskusi dan melakukan pendampingan yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan, untuk pemenuhan hak-hak bagi tenaga kesehatan yang saat ini berjuang untuk melawan COVID. Pengalaman yang kami dengar dari tenaga kesehatan saat mereka ingin bersuara meminta hak mereka kerap diancam. Mereka tidak boleh berbicara sama sekali. Mereka juga ditekan untuk diam tanpa berusaha untuk memberikan hak-hak mereka. Sehingga konferensi pers ini kami tujukan untuk meluruskan informasi-informasi tersebut. Yang mana di lapangan acap kali permasalahan tersebut tidak bisa disuarakan lebih lantang dan beberapa media juga tidak bisa mendapatkan informasi yang valid terkait itu. Oke, di siang hari ini ada 4 orang yang akan memberikan keterangan dan pernyataan terkait dengan pernyataan yang telah kami buat sebelumnya yang dalam siaran pers terkait desakan pemerintah terkait insentif tenaga kesehatan. Barangkali saya akan sebelumnya akan menyampaikan bahwa ada 4 orang yang akan menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan, menyampaikan buah pikirannya pada siang hari ini. Yang pertama, salah satu nakes yang berjuang di lapangan yang memang mendapatkan masalah terkait dengan insentif dan hak lainnya, itu sudah ada Mbak Indah Pertiwi. Yang kedua, ada pengacara publik dari LB Jakarta, Bung Nelson Nikodemus Simamora. Ini akan menjelaskan tentang tenaga kesehatan dan perlindungan. Yang ketiga ada Mas Firdaus dari Lapor COVID, nanti akan menjelaskan bagaimana update penemuan terkait dengan insentif tenaga kesehatan, dan terakhir ada Mas Kurnia dari ICW yang bicara soal anggaran dan potensi korupsi. Oke, saya siang hari ini Aditya Bagus Santoso dari LBHI akan bertindak selaku moderator yang memimpin konferensi pers siang hari ini. Pertama, saya meminta Mbak Indah Pertiwi. Halo, Mbak Indah. Halo, Mbak Indah. Ya, halo. Ya, silakan Mbak Indah. Mbak Indah ini merupakan salah satu tenaga kesehatan di lapangan yang mengalami bukan mengalami tapi mendapatkan perlakuan-perlakuan baik itu tekanan saat ingin berbicara, saat ingin meminta haknya, dan juga Mbak Indah bisa cerita bagaimana kondisi nakes sebenarnya di lapangan saat mereka atau nakes berjuang melawan COVID, tapi hak-hak mereka yang sudah
dijanjikan tidak diberikan. Silakan Mbak Indah. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman dari Lapor Covid, LBH, juga teman-teman wartawan yang hadir saat ini. Jadi sepanjang pandemi COVID-19 ya, udah setahun berlalu, itu sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di garda terdepan, kami tentu eh, menjalani profesi ini berlandaskan rasa kemanusiaan dan kode etik profesi yang kami junjung. Sejauh ini kami sebagai tenaga kesehatan benar-benar membaktikan diri kami ya untuk negara ini ketika menghadapi wabah atau pandemi COVID-19. Ya dalam situasi ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, ternyata sebagai tenaga kesehatan kami juga merasa bahwa keterlibatan kami dalam penanganan pandemi COVID-19 ini kemudian tidak sepenuhnya mendapat perhatian negara. Bagi kami sebagai pekerja kesehatan, meskipun narasinya kemudian adalah relawan, itu kami merasa bahwa hak kami sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan itu benar-benar dijamin konstitusi, dijamin undang-undang, dan bahkan peraturan Menteri Kesehatan sendiri yang kemudian menjadi landasan bagaimana tenaga kesehatan harus mendapatkan jasa atau upah dari setiap kerja-kerja kami sebagai tenaga medis. Namun pada fakta di lapangan, kami harus menghadapi sejumlah kendala, sejumlah masalah yang kemudian menghimpit kerja-kerja kami sebagai tenaga kesehatan, bahwa dari bulan November sampai dengan April 2021, itu negara kemudian mengabaikan hak-hak kami sebagai tenaga kesehatan. Jadi kami punya tunggakan dari bulan November yang belum terbayarkan, November 2020 sampai Desember 2020, kemudian berlanjut dari Januari hingga April 2021. Nah, kami di rumah sakit lapangan itu benar-benar pure, kami itu hanya terima insentif, bukan kami menerima gaji yang seharusnya ya biasanya terjadi di beberapa rumah sakit. Tetapi kalau kami di rumah sakit lapangan itu kami hanya pure insentif, dan itu hanya yang kemudian landasan aturannya kan mengacu dari peraturan Menteri Kesehatan ya, soal bagaimana upah bagi pekerja nakes dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi selama ini kami membantah setiap narasi Kementerian Kesehatan bahwa di rumah sakit lapangan tuh kita sudah terima, tapi kemudian pada fakta dan realisasinya tuh kami sama sekali belum menerima ini. Bahkan kami harus menunggak, dan tunggakan ini terus berlanjut, dan kami sebagai tenaga kesehatan dengan berbagai dan beragam kebutuhan itu harus kemudian terjebak dalam situasi ini. Bagi kami, hak-hak kami itu dipinggirkan dan kemudian tidak diperhatikan. Justru ini membawa kami dalam jurang-jurang kemiskinan, dan kemudian ini menjadi indikator ketidaksejahteraan nakes di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi tunggakan yang kemudian belum dibayarkan negara itu terus kami suarakan, namun saya melihat proses di lapangan ketika kami harus bersuara, banyak nakes yang harus kena intimidasi, kena serangan, tekanan dari berbagai pihak. Itu kemudian satu lambang negara betapa rezim kita itu anti kritik banget dan tidak mau mendengar kita sebagai pekerja kesehatan. Padahal dalam kenyataannya regulasi penanganan pandemik itu SDM yang paling benar-benar harus dijaga secara jangka panjang itu adalah kami sebagai tenaga medis. Kira seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Indah Pertiwi. Kawan-kawan jurnalis, sebelumnya juga perlu saya sampaikan bahwa Mbak Indah Pertiwi ini bukan nama asli. Kami ingin melindungi narasumber
dari tekanan lainnya sehingga kami dalam hal ini menggunakan nama samaran. Terima kasih Mbak Indah Pertiwi atas pernyataannya. Selanjutnya saya mengundang Bung Nelson Simamora untuk memberikan keterangan atau pernyataan terkait dengan bagaimana tekanan nakes itu secara hukum dan bagaimana perlindungannya. Silakan kepada Bung Nelson. Ya, makasih Bung Adit. Ya, perkenalkan saya Nelson dari ABI Jakarta, pengacara publik. Kebetulan kita menerima pengaduan dari teman-teman tenaga kesehatan itu hari Jumat kemarin, tanggal 7 Mei 2021, dan kemudian kita diminta bantuan karena kemudian ada ancaman-ancaman, ya. Jadi pada waktu kita diminta bantuan untuk kemudian lebih menyuarakan keluhan dari tenaga kesehatan, kita kemudian dihadapkan pada situasi bahwa korban atau pelapor atau pengadu ini kemudian mendapatkan berbagai macam intimidasi dan tekanan-tekanan, ya. Mbak Indah Pertiwi ini pada saat saya telepon sedang diperiksa oleh seorang AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi di Wisma Atlet pada waktu itu. Dan kemudian ketika kita tanyakan dalam urusan apa dia diperiksa gitu ya, AKBP itu menjawab, saya lupa namanya AKBP-nya, dan kemudian menjawab itu dalam hal pemeriksaan pelanggaran kode etik gitu. Nah, kemudian saya tanya mana surat perintahnya, dan kemudian enggak ada, ini hanya perintah, ini hanya pemeriksaan internal gitu. Saya bilang waktu itu kita nggak bisa kemudian seperti itu, harus ada surat perintah, dan kemudian AKBP ini menanyakan surat kuasa saya di mana. Tentu saja tidak ada gitu ya, karena kita baru beberapa menit mendapatkan pengaduan gitu ya, suatu hal yang mustahil gitu ya. Tapi kemudian saya bilang bahwa kemudian Mbak Indah Pertiwi kemudian memberikan kuasa secara lisan, dan kemudian kita juga menyampaikan bahwa pemeriksaan itu tidak nyambung gitu ya. Pertama, pemeriksaan dilakukan oleh AKBP yang tidak jelas surat tugasnya, ya, dan kemudian juga yang diperiksa adalah tenaga kesehatan yang kemudian hanya mengeluhkan, hanya menyuarakan pelanggaran hak, ya, insentif yang telah dijanjikan, dan kemudian kalau dibilang itu adalah ada pelanggaran kode etik, tentu saja karena kebetulan yang diperiksa adalah perawat, tentunya pelanggaran kode etik harus pemeriksaan atas pelanggaran kode etik harus dilakukan berdasarkan perintah dari organisasi perawat gitu ya, karena perawat punya kode etik gitu ya. Dan kemudian selain harus ada suratnya, harus juga ada yang memeriksa juga harus berasal dari petugas yang diutus oleh asosiasi perawat gitu. Jadi kemudian sangat berlebihan, dan kemudian sangat ya ini cenderung teror ya bagi seorang perawat diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi gitu ya. Dan kita melihat ini sebagai pembungkaman ya, bertentangan dengan hak-hak saksi maupun korban gitu ya. Ini serangan terhadap korban atau pelapor yang kemudian dilindungi berdasarkan berbagai peraturan. Ya, contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun ini bukan dalam konteks pidana, tapi kemudian pengadu atau pelapor itu berhak untuk kemudian tidak tidak ada tindakan pembalasan atau reprisal atas kemudian
pengaduan yang diberikan gitu. Dalam semua konteks sebetulnya, baik secara perdata, pidana maupun tata usaha negara dan lain-lainnya, itu tidak boleh ada yang namanya tindakan balasan terhadap orang-orang yang kemudian melakukan atau menyuarakan haknya secara damai gitu. Dan setelah itu kita juga melihat bahwa ada tindakan-tindakan lain selain pemeriksaan oleh AKBP yang pastinya adalah polisi. Ada juga tindakan lain yaitu pengambilan kartu, ya, pengambilan kartu dari Mbak Indah Pertiwi. Jadi kartunya diambil, kartu ID card, ya, kartu tanda pengenal, sehingga tidak bebas beraktivitas karena kartunya diambil. Dan kemudian juga dibawa dalam satu ruangan rapat yang isinya ada banyak tentara dan polisi. Ada juga disuruh membuat surat pernyataan. Ya, surat pernyataannya agak sulit saya tunjukkan di sini karena nanti kelihatan nama aslinya siapa, gitu ya. Ada surat pernyataan yang disuruh dibuat bahwa ya seperti surat pernyataan kalau ada kejadian-kejadian yang kemudian ditekan korban atau pelapor, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya, gitu. Dan kemudian ada juga bukan hanya ke Mbak Indah Pertiwi, tapi juga kepada ada salah satu dokter yang kemudian ikut menginisiasi gerakan jaringan tenaga kesehatan se-Indonesia, itu kemudian juga disuruh membuat surat pernyataan. Jadi memang setiap orang yang kemudian muncul dan kemudian dianggap vokal akan kemudian dilakukan upaya-upaya untuk membungkam upaya mereka untuk bersuara, dan itu tadi tentu saja itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan sebetulnya untuk insentif tenaga kesehatan ini sebetulnya tadi dibilang sama Mbak Indah Pertiwi bahwa ini kemudian sangat penting untuk karena memang nggak ada gaji gitu ya. Tapi kemudian jawabannya kita melihat ada jawaban, kita punya bukti jawaban-jawaban bahwa ya tenaga kesehatan bukan buruh gitu. Ya memang bukan buruh, tapi kemudian dari sumber pendapatannya apa gitu loh? Apa imbalan negara atau sumbangsih negara. Jadi kan take and give gitu ya. Tenaga kesehatan memberikan tenaganya untuk kemudian melakukan perawatan terhadap korban atau suspek COVID-19. Yang tentunya penyakit ini juga sangat mematikan gitu ya. Tiap hari kita dengar ada artis atau pejabat yang kemudian meninggal gitu ya. Mereka kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk kemudian merawat orang-orang yang terinfeksi gitu ya. Tapi kemudian dibilang bukan buruh. Dan kemudian jangan perlakuannya jangan seperti buruh gitu. Tapi kemudian sumber pendapatan mereka ya itu gitu. Kita nggak bisa kemudian banyak alasan bahwa itu bukan buruh, tapi kemudian kenyataannya memang seperti itu. Sampai sekarang belum ada lagi kemudian beberapa saat setelah kemudian diperiksa itu Mbak Indah Pertiwi kemudian mendapatkan penugasan-penugasan, ada sempat ditugaskan sebagai tim vaksinasi dan kemudian tim sebagai instruktur dalam pengarahan relawan baru, tapi kemudian tiba-tiba dia diberhentikan tanpa alasan yang jelas gitu. Jadi bukan hanya mendapatkan intimidasi, Mbak Indah Pertiwi juga kemudian mendapatkan pemberhentian sebagai tenaga kesehatan. Itu dari saya sementara ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bung Nelson Simamora. Selanjutnya saya memanggil Mas Firdaus dari Lapor COVID. Mas Firdaus nanti akan memberikan update bagaimana dengan penemuan-penemuan soal pelanggaran yang diterima oleh Nakes selama ini yang dikumpulkan oleh Lapor COVID. Silakan, Mas Firdaus. Oke, Mas. Saya coba share screen sebentar ya. Oke, kelihatan Mas Adit?
Oke, sudah Mas. Sebentar, saya coba perbaiki dulu. Oke, selamat siang, selamat sore kawan-kawan. Terima kasih Mas Adit, selamat siang rekan-rekan media. Di sini saya mewakili lapor COVID-19 yang mungkin ingin sedikit menyampaikan apa yang kemudian menjadi keluh kesah teman-teman tenaga kesehatan, terutama soal insentif yang sebetulnya mereka atau setidaknya itu adalah hak mereka sebagai bentuk apresiasi dan juga penghargaan negara kepada mereka. Ini mungkin secara sekilas begitu untuk kita refresh kembali atas apa sih yang sudah terjadi belakangan ini soal tema atau isu insentif. Dimulai dari tanggal 27 April tahun 2020 dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan nomor 278 2020 tentang pemberian insentif dan juga santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Jadi memang ini sudah inisiatif pemerintah sejak awal, komitmen pemerintah sejak awal untuk memberikan insentif dan juga santunan kematian. Memang belakangan ada sedikit atau beberapa kali perubahan yang terbaru kalau tidak salah KMK 4239 tahun 2021 tentang judulnya yang sama. Nah, namun di akhir tahun yang lalu kami itu sempat beberapa kali mendengar curhat atau mendengar laporan begitu dari teman-teman tenaga kesehatan sehingga di 8 Januari kami bersama dengan ICW dan juga pada saat itu organisasi profesi seperti ID, IBI, Patelki dan juga PPNI melakukan pengumpulan data. Lalu kemudian data tersebut kami olah begitu, lalu kemudian kami ajukan, kami audiensikan ke beberapa pihak seperti Kemenkes, KPK, DPR, dan juga waktu itu KSP. Mungkin langsung saja. Jadi mungkin sedikit pengenalan gitu. Sekilas kita menerima laporan insentif ini pada kanal kami di laporcovid19.org/program/advokasi nakes. Teman-teman silahkan mengecek begitu ya, bahwa dan sampai sekarang sebenarnya masih terbuka. Jadi ini formulirnya masih terbuka sampai kiranya sampai teman-teman tenaga kesehatan mendapatkan insentif sepenuhnya. Saya mungkin akan coba sekilas gitu Mas, bahwa memang temuan kita yang lalu, yakni pada periode pertama di 8 Januari sampai 5 Februari dan periode kedua yakni 5 Februari dan sampai 18 Maret tahun 2021, hasilnya atau secara akumulatif terdapat sedikitnya 3.443 tenaga kesehatan belum menerima insentif mereka. Artinya sejak mereka ditugaskan untuk melayani, untuk merawat pasien COVID, mereka belum atau tidak mendapatkan insentif. Dan kalau memang teman-teman kalau dilihat dari masing-masing grafiknya, yang bagian bawah atau yang lebih tebal itu berarti pada periode pertama, sedangkan yang di atas itu periode kedua. Sayangnya mereka atau tenaga kesehatan tentu tetap menjadi kelompok yang memiliki potensi risiko terinfeksi COVID-19. Mereka juga beberapa nakes melaporkan bahwa mereka sudah terinfeksi COVID-19, baik mereka yang sudah maupun mereka yang belum menerima insentif. Di periode 1 misalnya, ada 854 tenaga kesehatan yang terinfeksi. Sedangkan pada periode 2 ada 228 tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19. Padahal mereka belum sama sekali mendapatkan insentif. Maka bisa dibayangkan di satu sisi mereka tidak mendapatkan insentif, tetapi di satu sisi mereka pada akhirnya karena mereka adalah kelompok beresiko tinggi, mereka akhirnya terinfeksi COVID-19.
ini adalah gambaran bahwa mereka itu apakah mereka melayani COVID-19 secara langsung atau tidak. Dan memang lebih banyak. Jadi lebih banyak teman-teman tenaga kesehatan yang secara langsung melayani atau merawat pasien COVID-19 itu tidak menerima insentif. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kami sempat melakukan audiensi begitu ke sejumlah pihak, termasuk Kementerian Kesehatan yang waktu itu diterima oleh Pak Menteri mengenai hal insentif dan juga waktu itu santunan kematian. Salah satu tindak lanjutnya yang kami terima begitu adalah pada tanggal 13 April tahun 2021 Kemenkes pada akhirnya membuka blokir dana insentif untuk menyelesaikan insentif yang tertunggak. Kalau nggak salah waktu itu setelah ada review BPKP. Lalu kemudian kami coba audiensi kembali ke KPK dan juga pada saat itu DPR RI yang mereka bersepakat juga ikut mengawal dan mendorong adanya perbaikan dalam tata kelola penyaluran insentif. Nah, ini yang terbaru mungkin atau teranyar setidaknya per 6 Mei tahun 2021 di mana kami kembali mengecek begitu dan ternyata masih ditemukan tenaga kesehatan yang juga belum mendapatkan insentif. Ada sekitar 41 tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, 30 lainnya sudah menerima, tetapi mereka juga menyampaikan keluhan, artinya insentif atau penyaluran insentif mereka bermasalah. Masalahnya bermacam-macam ya, bisa jumlah tiap periodenya berbeda, atau penyalurannya tidak teratur, artinya terlambat, atau terjadi pemotongan. Nah, saya coba ambil beberapa testimonial dari laporan yang kami terima. Misalnya tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Pada, kalau nggak salah ini pada 8 Mei tahun 2021. Di mana yang bersangkutan melaporkan insentifnya dipotong dari seharusnya, dari 7,5 juta menjadi hanya 3 juta per bulan per orang. Dan itu terjadi sejak awal. Jadi sejak mereka bertugas dan sejak pertama kali mereka mendapatkan insentif, itu sudah dipotong. Itu berlanjut hingga September 10 dan ternyata yang lebih mengkhawatirkannya lagi ternyata sejak November hingga sekarang mereka juga tidak mendapatkan insentif. Laporan lain misalnya di Nganjuk di Jawa Timur, ini kalau nggak salah nggak cuma satu laporan atau satu nakes saja yang melaporkan, tapi beberapa tenaga kesehatan begitu yang melaporkan kondisi atau situasi mereka. Artinya memang lebih kuat begitu ya kondisinya. Di mana insentif dari pemerintah daerah untuk bulan Maret hingga Mei 2020 sebesar 8,7 juta, untuk bulan Juni 2020 tidak dapat insentif. Lalu kemudian di Juli dan Agustus 2020 mendapat insentif dari Kemenkes sebesar 15 juta. Berikutnya sejak September 2020 hingga sekarang, hingga April 2020 tidak lagi mendapatkan insentif. Nah, ini yang kemudian tadi saya sebutkan bahwa periodenya berbeda, periode penerimaannya berbeda dan juga tidak teratur. Ini adalah sebaran daerah dari periode ketiga atau 18 Maret sampai 6 Mei 2020 dan memang terbanyak laporan yang kami terima berasal dari DKI Jakarta, lalu kemudian disusul Bali, Banten dan wilayah lainnya. Nah, ini keadaan tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif bahwa dari 41 tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif, 16 diantaranya terpapar, di mana 14 diantaranya itu mereka melayani dari 16 tenaga kesehatan yang terinfeksi atau terpapar COVID-19, 14 diantaranya adalah mereka yang melayani COVID atau merawat pasien COVID secara langsung dan 2 diantaranya tidak secara langsung. Nah, ini juga adalah temuan lain di lapangan begitu berdasarkan data yang kami terima dari kawan-kawan jaringan nakes Indonesia per 10 Mei tahun 2020, terdapat kurang lebih 1.500 perawat yang belum menerima insentif bulan November hingga Desember tahun 2020.
Sedangkan pada bulan Januari 2021 terdapat sekitar 400 perawat yang belum mendapatkan insentif. Di mana situasi ini tentu hampir mirip ya di antara bulan Februari dan juga April, di mana ada sekitar 1.500 perawat juga tidak menerima hak mereka sebagai relawan pandemi. Kita juga mendapat laporan dari Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 Indrapura di Surabaya, di mana mereka juga tidak mendapatkan insentif, padahal mereka berada di bawah naungan Kemenkes sebagai rumah sakit lapangan. Nah, memang harusnya selayaknya gaji pokok begitu pada umumnya, insentif untuk tenaga kesehatan itu diberikan kepada tenaga kesehatan per orang per bulan dengan rincian yang berbeda berdasarkan jenis profesinya. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Nelson, tenaga kesehatan semestinya istilahnya tidak bisa diminta untuk memaklumi begitu ya. Kalau insentif mereka terlambat, bahkan hingga berbulan-bulan, kan? Dengan alasan mereka adalah sukarelawan, mereka adalah relawan, mereka mengabdikan diri untuk kemanusiaan. Ya ini jelas tidak bisa dijadikan pembenaran atas masalah-masalah yang mereka terima, masalah keterlambatan, masalah pemotongan. Insentif ini harusnya menjadi kewajiban yang harus diberikan oleh negara, serta merupakan hak mereka tenaga kesehatan yang kemudian rela membahayakan dirinya demi keselamatan kita semua. Kurang lebih begitu, Mas Adit. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Firdaus dari lapor COVID-19. Selanjutnya saya memanggil Mas Kurnia. Halo Mas Kurnia. Mas Kurnia dari ICW akan menjelaskan mengenai anggaran insentif ini dan juga kemungkinan ada potensi korupsi jika memang insentif ini tidak diberikan. Halo Mas Kurnia. Halo Mas Adit. Ya, silakan Mas Kurnia, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Mas Adit. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Tentu yang saya hormati teman-teman pembicara-pembicara sebelumnya, ada Bang Nelson, dan ada Mas Firdaus, dan Mbak Indah Pertiwi. Tadi sudah banyak dijelaskan kepada kita, terutama saya ingin menyoroti apa yang disampaikan oleh Mbak Indah tadi, betapa kita baru saja mendengar pengakuan yang sangat miris sekali ya, bahwa tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan COVID, yang paling memungkinkan menjadi korban selanjutnya dari virus COVID-19, justru diperlakukan secara tidak adil dalam konteks negara, karena tidak mendapatkan haknya yang sebenarnya sudah diatur dan selalu dibangga-banggakan oleh pemerintah. Ternyata beberapa bulan tidak mendapatkan hak ekonominya karena telah bekerja di rumah sakit di seluruh Indonesia. Selanjutnya juga mendapatkan perlakuan yang ganjil, yang janggal, sebagaimana tadi Bang Nelson sampaikan, justru diperiksa tanpa ada dasar hukum yang jelas, mungkin ada beberapa lain diintimidasi dan lain sebagainya. Di situ juga negara gagal dalam menjamin keamanan para tenaga kesehatan. Dan tadi data sudah disampaikan secara cukup clear bagaimana alur insentif COVID ini disampaikan oleh Mas Firdaus. Saya ingin membicarakan di beberapa hal saja. Yang pertama mungkin di sini Presiden harus mengambil sikap ya, karena isu COVID ini kan udah jadi isu nasional. Bahkan banyak regulasi yang dikeluarkan langsung oleh Presiden terkait dengan betapa bahayanya coronavirus disease dari segi keuangan dan lain sebagainya. Ada dua sisi ya. Yang pertama dari sisi administrasi, yang kedua dari sisi penegakan hukum. Dari sisi administrasi, tentu kita tidak bisa membenarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Alasan-alasan sampai Kementerian Kesehatan, ada kendala administrasi sehingga nakes belum bisa mendapatkan insentif. Tentu itu alasan-alasan yang harusnya tidak disampaikan. Karena tenaga kesehatan itu tidak mungkin menerima alasan administratif dan lain sebagainya, menunggu sampai persoalan administrasi itu selesai, baru mereka bisa mendapatkan tenaga kesehatan. Kalau enggak, sekalian saja mereka tidak usah
bekerja lagi mengawal pasien COVID-19 sampai tunggu administrasi pemerintah itu selesai. Tentu kan bukan itu solusi yang kita harapkan, begitu. Jadi Presiden penting rasanya untuk menaruh perhatian lebih, misalnya memanggil Menteri Kesehatan, kenapa sampai hari ini sudah 1 tahun lebih para tenaga kesehatan itu mungkin ada beberapa yang sudah, tapi belum full mendapatkan. Tadi saya coba searching beberapa pemberitaan, ternyata masih sangat banyak tenaga kesehatan yang mengeluh terkait dengan hal tersebut. Selain tadi data-data yang sudah kami dapatkan, beberapa tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif tersebut. Padahal sudah sangat jelas aturannya disampaikan bahwa setiap bulan para dokter spesialis, dokter gigi, bahkan relawan pun harus ditanggung oleh negara. Itu soal administrasinya. Lalu terkait dengan penegakan hukum, karena ini masalahnya sudah berlarut-larut, tentu harus ditelisik lebih lanjut. Apakah tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan insentif ini hanya sekedar permasalahan administrasi, atau ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menjadikan insentif kesehatan ini sebagai bancakan korupsi. Maka dari itu saya rasa KPK penting untuk bisa menindaklanjuti keluhan-keluhan ini. Karena anggaran COVID yang sangat besar, jika tidak disertai dengan pengawasan yang sangat jelas, sangat ketat, bukan tidak mungkin perkara yang kemarin ramai, karena terkait juga dengan COVID-19, perkara bansos juga terjadi dalam konteks insentif tenaga kesehatan. Begitu. Jadi penegak hukum, misalnya KPK, jangan hanya bergerak di isu pencegahannya saja. Misalnya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, padahal Kementerian Kesehatan adalah objek yang harus diawasi oleh KPK untuk memastikan insentif tenaga kesehatan itu berjalan dengan lancar. Terlebih ada banyak laporan yang sebenarnya mudah ditemui, seperti misalnya Mbak Indah Pertiwi tadi sampaikan, hak-hak yang belum mereka peroleh begitu. Selain dari itu, penting rasanya untuk mendorong penegak hukum, khususnya di bagian penindakan, menelusuri lebih lanjut, menginvestigasi, menyelidiki apakah alasan yang disampaikan oleh pemerintah unsur lain, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Jadi jangan berlindung hanya persoalan administrasi yang itu berada di ruang gelap, publik tidak mengetahui soal hal tersebut, apalagi para tenaga-tenaga kesehatan, begitu. Selain dari itu juga yang hal penting lain lagi adalah karena data di lapor COVID ini sudah sangat banyak, teman-teman. Kita bisa menjelaskan secara rinci bagaimana regulasi itu lahir, latar belakangnya seperti apa, dan rasanya sulit diterima ketika sudah mencapai 1 tahun pertama, tapi permasalahannya hanya seputar administrasi. Kalau dana kesehatan insentif ini terjadi, ada keterlambatan di bulan pertama, bulan kedua, mungkin bisa debatable tuh, ada persoalan administrasi karena juga wabahnya baru, belum tahu banyak bagaimana solusinya, tapi kalau 1 tahun, kami tidak terlalu percaya bahwa ini hanya persoalan administratif semata. Saya rasa tadi Presiden harus memanggil Menteri Kesehatan dan penegak hukum, khususnya KPK, untuk tidak lagi berbicara soal pencegahan, karena aturannya sudah sangat clear dan harusnya bisa berpindah di ranah penindakan untuk menelusuri kenapa para tenaga kesehatan ini tidak mendapatkan hak lainnya layak. Ada urgensi yang cukup serius karena mereka berada di garda depan. Saya rasa itu, Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Kurnia dari ICW. Terima kasih juga sebelumnya Mbak Indah, Mas Nelson, Mas Firdaus yang telah menyampaikan pandangan dan paparannya. Saya membuka untuk kepada kawan-kawan jurnalis jika ingin ada bertanya atau ingin mendapatkan klarifikasi atau menanyakan ulang, saya berikan kesempatan. Silakan resen atau langsung mengaktifkan mikrofonnya jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin diklarifikasi. Oke, saya tunggu hingga 1-2 menit. Ya, resen jika memang ada yang ingin bertanya. Apakah ada?
Baik, sepertinya belum ada kawan-kawan jurnalis yang ingin menyampaikan pandangannya. Oh ya, silakan dari Mas Andrian Pratama, Tirto ID. Kawan-kawan host mungkin barangkali bisa di-unmute. Silakan Mas Andrian. Halo, sorry. Iya Mas. Ya. Maaf, ini agak putus ya, lagi di luar soalnya. Baik. Iya, jadi gini Mas, saya hanya ingin bertanya begini. Pertama, ini kan tadi yang pengakuan Mbak Ida ini hanya di RDT Wisma, di mana ya? Apa RDT Wisma Atlet atau di mana? Karena saya tadi mohon maaf, tadi saya nggak lihat dari awal karena koneksinya agak buruk. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ini apakah bisa berarti ini dikatakan gunung es, mengingat di daerah-daerah yang perawat ini semuanya hampir semua tidak terima gitu loh. Karena kan tadi kan kalau nggak salah data itu kan hanya berdasarkan penerimaan ya, sekitar 8 ribuan tadi yang disampaikan oleh lapor COVID. Dan itu hanya sebagai terima laporan kan, maksudnya pasif atau memang itu sudah aktif maksudnya secara inisiatif dari tim koalisi ini mencari data langsung kepada semua perawat di seluruh provinsi gitu. Dan memang ketiga yang menjadi penting ini juga apa, potongan insentif nakes ini diduga keterlibatan dari pihak pengelola rumah sakitnya. Itu aja sih paling Mas. Mohon maaf nih agak nggak ngeliat dari awal tadi soalnya, mohon maaf ya. Baik. Terima kasih Mas Andrian. Ya, jadi siaran ini juga disiarkan di YouTube. Nanti kawan-kawan juga bisa melihat ulang di channel YouTube. Nah, barangkali kawan-kawan narasumber bisa langsung merespon atau menjawab dari pertanyaan Mas Andrian. Silakan. Mungkin saya silakan. Ya, oke. Dan Bung Adrian pertanyaannya, kalau untuk tadi lokasinya yang tadi kita sebutkan ada Mbak Indah Pertiwi, itu lokasinya adalah di Rumah Sakit Darurat COVID di Jakarta, di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, gitu. Itu yang terjadi, yang tadi kita ceritakan. Baik, terima kasih Bung Nelson. Selanjutnya mungkin Mas Firdaus, ini terkait dengan data ini apakah hanya laporan yang masuk ke lapor COVID atau memang lapor COVID inisiatif mencari data secara langsung. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ade dan juga Mas Andrian. Jadi perlu diketahui untuk teman-teman, rekan-rekan, jadi ini memang inisiatif tidak hanya kami sebetulnya, inisiatif bersama dengan ICW, bersama dengan organisasi profesi. Waktu itu kita bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Ikatan Bidan, Patelki itu Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik, ya. Lalu juga ada PPNI, Persatuan Perawat Indonesia. Kami mencoba melakukan inisiatif tersebut karena memang sebelumnya di akhir tahun kami kerap sekali mendapat keluhan atau mendapat laporan begitu ya dari teman-teman tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, sehingga kami berencana untuk melakukan audiensi, tapi sebelum itu kami mencoba melakukan pemetaan data. Kira-kira sejauh mana dan sebesar apa sih tenaga kesehatan yang yang belum mendapatkan insentif. Tidak hanya insentif, pada saat itu sebenarnya ada insentif, santunan dan juga santunan kematian. Nah, itu yang pertama. Jadi memang ini bisa jadi gunung es karena memang kalau misalkan kita lihat sumber daya manusia kesehatan itu yang jumlahnya ratusan ribu, tentu kita hanya sebagian kecil. Tetapi dari sebagian kecil ini kita bisa melihat bahwa ternyata masih banyak, bahkan lebih dari 50% ada responden kita lebih dari 3.000 atau sampai 4.000 bahkan. Itu mereka melaporkan tidak menerima insentif, atau setidaknya ketika mereka menerima insentif tetapi insentif mereka penyalurannya bermasalah. Entah kalau misalkan kita sambung ke pemotongan ya, pemotongan memang ada beberapa dugaan
pemotongan itu dilakukan oleh manajemen rumah sakit, baik dengan atau menggunakan kontrak atau tanda tangan dengan nakes gitu. Jadi yang membahayakan memang kalau misalkan karena kondisi tenaga kesehatan itu mereka adalah pekerja begitu di bawah manajemen rumah sakit, tentu mereka tidak bisa berbuat banyak atau bersuara lantang kepada pimpinannya. Nah, memang ada beberapa laporan pemotongan insentif ini dilakukan oleh manajemen rumah sakit yang itu tidak sepengetahuan atau setidaknya izin dari baik Kemenkes maupun dari tenaga kesehatan. Kami pernah sekali mencoba melaporkan ini ke salah satu dinas kesehatan. Waktu itu kebetulan rumah sakit swasta yang melakukan pemotongan. Tetapi karena ini rumah sakit swasta, maka dinas kesehatan tidak bisa atau tidak memiliki intervensi lebih untuk menindaklanjuti ini. Makanya kita butuh satu kepemimpinan nasional yang benar-benar bisa menyelesaikan persoalan ini. Tidak hanya pada level dinas kesehatan baik kota atau kabupaten atau provinsi. Tapi mestinya Kementerian Kesehatan juga perlu melihat hal ini untuk kemudian ditindaklanjuti. Kira-kira gitu Mas Andrian dan Mas Adit. Terima kasih. Mas Firdaus tahan dulu, Mas Andrian mau bertanya sebelum nanti saya ke silakan Mas Andrian. Halo Mas Andrian, mau bertanya langsung? Ada lanjutan? Halo, udah? Ya, silakan Mas. Udah kedengeran ya? Nah, Mas, mohon maaf, ini dari data yang tadi Mas paparkan ini kan ada yang nakes yang belum mendapatkan insentif, terus juga ada yang belum mendapatkan insentif dan terpapar. Nah, ini kalau boleh tahu daerah mana ya terbanyak untuk tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, di daerah mana temuannya paling banyak, dan juga temuan di mana daerah paling banyak yang terinfeksi tapi juga belum dapat insentif gitu loh. Jadi maksudnya biar kita tahu sebenarnya itu daerah mana, dan memang sebenarnya dan kedua untuk pertanyaan keduanya adalah sebenarnya hierarki dalam pemberian insentif ini seperti apa gitu. Ingat kan tadi ada masalah bahwa itu ada di rumah sakit swasta. Padahal itu kan dilaporkan ke Dinkes. Nah, sementara kan pemerintah sebagai Dinkes harusnya bisa dong menangani masalah insentif ini. Nah, ini sebenarnya gimana bentuk carut-marutnya itu loh, dan idealnya sebenarnya seperti apa, dan kenapa kok bisa bisa bilang bermasalah lebih lanjut. Itu aja. Tambahan itu aja dua itu. Ya. Mas Adrian, aku coba jawab yang pertama dulu ya. Kalau misalkan kita lihat di data terakhir, itu terbanyak temuannya itu melaporkan dari DKI Jakarta. Lalu ada sekitar 18 tenaga kesehatan yang melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan insentif. Ini data, kita menggunakan data update terbaru. Kenapa? Karena harapannya semoga saja temuan kita di waktu-waktu yang lalu mereka juga harusnya sudah mendapatkan insentif. Tetapi kita masih membuka formulir ini, artinya memang persoalan tenaga kesehatan tidak menerima insentif itu masih kerap terjadi. Nah, kenapa kita pakainya data terbaru? Nah, data terbaru ini itu yang terbanyak dari DKI Jakarta, ada 18 tenaga kesehatan melaporkan mereka belum mendapatkan insentif. Lalu kemudian ada Bali itu sekitar 10, lalu kemudian disusul Banten, Sumatera Selatan, NTT, dan juga Jawa Barat. Tentu yang paling banyak terinfeksi tentu dari DKI Jakarta dan juga Bali. Itu sih Mas Andrian. Nah, yang kedua soal istilahnya mekanismenya gitu ya, mekanisme penyaluran. Jadi sebenarnya ada dua mekanisme. Mungkin nanti Mas Kurnia mungkin bisa menambahkan. Kalau ada dua mekanisme, yang pertama mekanisme melalui APBN atau melalui Kemenkes dan juga melalui APBD. Artinya rumah sakit milik swasta bisa rumah sakit TNI dan juga Polri atau mungkin BUMN, itu mereka berada di bawah naungan Kemenkes, termasuk juga rumah sakit lapangan itu juga di bawah naungan Kemenkes. Nah, untuk rumah sakit di bawah pemerintah daerah, mereka ya tentu
berada di bawah naungan pemerintah daerah. Nah, bagaimana cara pengusulannya? Pengusulannya adalah masing-masing Vaskes itu tentu akan mengusulkan ke atasnya. Berarti kalau misalkan dari rumah sakit milik pemerintah pusat gitu ya, atau rumah sakit lapangan, mereka akan langsung mengusulkan itu ke Kemenkes. Lalu kemudian dari Kemenkes diverifikasi, lalu kemudian baru turun ke Vaskes. Itu mekanisme yang lama. Itu mekanisme yang lama. Kalau mekanisme yang baru, uangnya masuk ke rekening nakes. Jadi tidak lagi dikolektifkan di fasilitas kesehatan, tapi langsung masuk ke nakes. Nah, begitu juga dengan ketika rumah sakit di pemerintah daerah, itu nanti dari Vaskes kemudian mengusulkan begitu ke pemerintah daerah, baru nanti dicairkan atau dibayarkan ke rekening masing-masing tenaga kesehatan. Itu sih Mas Andrian. Mungkin Mas Kurnia bisa menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Firdaus. Selanjutnya saya berikan ke Mas Kurnia, setelah ini ke Mbak Indah Pertiwi terkait dengan dugaan potongan dan mekanisme pemberian insentif. Silakan Mas Kurnia terlebih dahulu. Ya, makasih Mas Adit. Ya, saya rasa tadi sudah cukup rinci apa yang disampaikan oleh Mas Firdaus. Bahkan ada beberapa perubahan mekanisme dalam penyaluran dana insentif ini. Semestinya ketika ada perubahan mekanisme penyerahan insentif tersebut, berarti pemerintah sudah memetakan persoalan-persoalan yang ada dalam regulasi yang lama. Dan kondisi hari ini tidak terjadi lagi, karena tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, sudah 1 tahun lebih penanganan pandemi ini, tentu 1 tahun pasca awal pandemi di Indonesia, tidak dapat dibenarkan lagi kalau sampai hari ini masih ada puluhan atau mungkin ratusan nakes belum menerima insentif beberapa bulan terakhir, begitu. Maka dari itu tadi selain administrasi harus ada pendekatan, rasanya sudah tepat ketika ada pendekatan penegakan hukum terhadap permasalahan ini. Itu Mas Adil. Baik, terima kasih Mas Kurnia atas tanggapannya. Terakhir, Mbak Indah Pertiwi terkait dengan dugaan potongan dan bagaimana mekanisme terbaru terkait dengan insentif. Halo, Mbak Indah. Mbak Indah, apakah masih bersama kami? Oke, Mbak Indah sepertinya masih di sini, tapi barangkali mungkin ada permasalahan. Baik, kalau sambil menunggu Mbak Indah, apakah kawan-kawan jurnalis masih ada atau cukup? Nanti siaran konferensi pers ini akan di-upload ke YouTube Lapor Covid, dan kawan-kawan juga bisa melihat ulang. Oh, Mbak Indah, apakah mute? Di mute, maaf. Oke, Oke, silakan. ya, sorry, Indah. tadi masih di mute. Jadi sebenarnya untuk pemotongan itu kalau kami di rumah sakit lapangan yang di Jakarta ya, itu nggak ada pemotongan ya sama sekali. Untuk kami itu acuannya kan peraturan Menteri Kesehatan ya, yang misalnya untuk dokter itu 10 juta, perawat itu 7,5. Nah, itu sebenarnya sejauh ini sih kami belum dapat juga berita-berita pemotongan, cuman itu aja paling ini banget tuh yang tunggakan itu dari November sampai April 2021. Kalau pemotongan sih nggak ada ya. Tapi kemudian itu kan kalau kita kan sebenarnya dari Kemenkes langsung ya, beda dengan daerah yang kemudian kalau nggak salah harus dari APBD, dan itu harus diusulkan oleh Vaskes terkait gitu kalau di daerah. Tapi kalau kita kan langsung dari ini ya, dari kementerian langsung untuk pencairannya. Tapi untuk mekanisme detail sih sebenarnya aku juga nggak terlalu mengerti, cuman yang saya ngerti secara garis besar seperti itu gitu.
Cuman kalau di kami ya rumah sakit lapangan kan cukup besar ya tenaga atau sumber daya manusianya gitu. Untuk SDM kesehatannya tuh ada ribuan itu. Perawat aja udah ada 1.500-an perawat yang kemudian bekerja di rumah sakit lapangan itu dari bulan ke bulan ya gitu. Mbak Indah, ada pertanyaan di kolom chat, mungkin langsung bisa jawab pertanyaannya. Dari data jaringan nakes itu hanya untuk RSDC atau RS lainnya? Halo Mbak Indah. Barangkali di mute Mbak Indah. Oke, barangkali kawan-kawan, Ya, iya silakan Mbak Indah. data dari jaringan nakes itu sebenarnya kami tuh kemarin menghimpun untuk seluruh tenaga kesehatan Indonesia ya, tapi kemudian aduan terbanyak itu jatuh pada rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Jadi kemarin data kami terakhir tanggal berapa ya? Aku lupa. Tanggal 8 itu kalau nggak salah. Sorry. Tanggal 7 ya kalau nggak salah, sebelum kita siaran pers dan kemudian dibatalkan, itu ada kami terima tuh ada 800 ya aduan tenaga kesehatan di Wisma Atlet. Tapi kemudian perjalanan menjahit data kami dari mulai tanggal 3 sampai hari ini tuh udah kami dapatkan data ada sekitaran 1.500 perawat ya. Itu belum termasuk dokter juga sih. Yang belum kemudian yang tunggakannya itu belum terbayarkan dari sejak Desember ke April 2021 gitu. Tapi kemudian kan kemarin sempat pemberitaan tuh dari Kementerian Kesehatan kalau mereka membayar, iya. Memang itu kami benarkan bahwa ada pembayaran, cuman saat di bulan Januari pembayarannya, tapi itu pun masih secara sporadis dan mereka itu pakai narasinya tuh pembayaran Januari untuk tahap 1 ya. Dan kemarin saya sempat update dari Wisma Atlet itu pembayaran tahap 2 untuk Januari dan kemudian pencairannya Februari, Maret, April. Jadi waktu kita berikan informasi ke media itu sebenarnya Kemenkes baru kemudian mempercepat itu dan baru direalisasikan itu kemarin kalau nggak salah jam 3 sore gitu udah teman-teman nakes mulai dapat kabar kalau mulai ada pembayaran sebagian nakes di Wisma Atlet gitu. Baik, terima kasih Mbak Indah. Baik kawan-kawan jurnalis, saya pikir untuk konferensi pers yang hari ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Indah, Bung Nelson, Mas Firdaus, dan Mas Kurnia terkait kehadirannya pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa relawan tenaga kesehatan memanglah relawan, tapi memang berdasarkan sejumlah keaturan Kemenkes yang terbaru itu nomor 4239/2021 jelas diatur bahwa pemberian insentif kepada tenaga kesehatan itu wajib diberikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja pada layanan COVID. Dari kami, Koalisi untuk Kesehatan Masyarakat, mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah hadir pada siang hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika kalau ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun ucapan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua, salam sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan.